Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas administrasi publik semester 4, akan menjelaskan mengenai analisis administrasi pembangunan di bidang sosial dalam sektor pendidikan, studi kasus pendidikan di daerah Papua. Anggota kelompok kami yaitu terdiri dari saya sendiri, Lutfia Rahmawati, Poppy Angelina, Devi Fitria Permatasari, Bella Ayu Sabina, Dwi Merosa Haditya, dan juga Elvira Nur Octavia. Definisi pembangunan menurut ahli. 1. Menurut Ginanjar Kartasasmita 1994 memberikan pengertian yang lebih sederhana. Pembangunan adalah proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Dan yang kedua menurut Riyad dan Dedi Supriyadi Bratakusuma 2005. Pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya secara sadar dan terencana. Adapun perkembangan adalah sebuah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan, yaitu sebagai berikut. A. Pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Yang B. Pembangunan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kompleks, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan sosial. C. Pembangunan merupakan proses perubahan sosial berencana karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi pembangunan bangsa, wawasan lingkungan, dan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidup. Yang D. Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasi yang paling manusiawi. Pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat sesuai dengan potensi yang dimilikinya perlu diawasi pelaksanaan dan kesinambungannya. Mulai tahap formulasi, implementasi, serta evaluasi, dan umpan balik yang diberikan terhadap keseluruhan proses tersebut. Pengawasan tidak hanya mutlak menjadi milik pemerintah, tetapi semua komponen masyarakat berhak ikut serta melakukan pengawasan sesuai kemampuan masing-masing. Hal ini perlu dilakukan agar pembangunan yang telah direncanakan dan dilaksanakan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Selain itu, pelaksanaan pengawasan pembangunan dilakukan untuk mencegah terjadinya kebocoran dari semua tahapan pembangunan, yang pada akhirnya memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, negara, dan bangsa Indonesia. Teori administrasi pembangunan. Definisi administrasi dan pembangunan. Definisi administrasi pembangunan menurut beberapa ahli sebagai berikut. 1. Menurut Hiram S. Phillips 1968, administrasi pembangunan adalah lebih baik daripada masa tradisional administrasi publik untuk menunjukkan kebutuhan terhadap suatu proses dinamis yang didesain secara khusus untuk mendapatkan syarat perubahan sosial dan ekonomi. Yang kedua, menurut Mustafa Dijaja 1976, administrasi pembangunan adalah ilmu dan seni tentang pembangunan suatu sistem administrasi negara dilakukan sehingga sistem administrasi tersebut mampu menyelenggarakan
berbagai fungsi umum pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif. Teori administrasi pembangunan. 3. Menurut J.P. Kristadi, tahun 1998, administrasi pembangunan adalah administrasi negara yang mampu mendorong ke arah proses perubahan, pembaruan, dan penyesuaian serta pendukung suatu perencanaan. Menurut Sondang P. Siagian, 1982, administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk diperbaiki tata kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 4. Menurut Sondang P. Siagian 2007, administrasi pembangunan mencakup dua pengertian, yaitu administrasi dan pembangunan. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu bangsa dan negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Nation building. Teori pembangunan sosial. Teori pembangunan sosial menurut Midley, pembangunan sosial adalah suatu proses perubahan sosial yang terencana yang didesain untuk mengangkat kesejahteraan penduduk secara menyeluruh dengan menggabungkannya dengan proses pembangunan ekonomi yang dinamis. Konsep pembangunan sosial lebih menekankan kepada proses pembangunan sosial sebagai konsep yang memiliki ide-ide tentang pertumbuhan dan perubahan yang ada dalam bidang sosial. Tujuan dari pembangunan sosial adalah mengangkat kesejahteraan sosial. Di sini kami mengambil contoh kasus kondisi pendidikan tingkat sekolah dasar di Provinsi Papua. Dengan menelusuri data yang ada, akan tampak bahwa pendidikan di Provinsi Papua relatif tertinggal dibanding provinsi Indonesia yang lain, khususnya terkait akses dan mutu pendidikan. Studi yang dilakukan oleh Hannefeld 1994 menunjukkan bahwa efektivitas pendidikan yang ditentukan oleh 4 aspek, yaitu yang pertama, input pendukung yang meliputi perangkat keras, hardware seperti buku teks, dan material pembelajaran lainnya, serta sarana dan prasarana. Kedua, kondisi yang mendukung, seperti kepemimpinan yang efektif, tenaga pengajar yang berkemampuan baik, fleksibilitas, dan otonomi dalam satuan pendidikan. Ketiga, yaitu iklim sekolah, seperti semangat belajar siswa, perilaku positif dari guru, penegakan aturan dalam disiplin, serta kurikulum yang terorganisasi. Yang terakhir, yang keempat, yaitu proses pembelajaran seperti strategi mengajar yang bervariasi, tugas rumah yang secara berkala, asesmen terhadap siswa, dan lain-lain. Jarak siswa dan sekolah yang ada di Provinsi Papua terdiri dari kota atau kabupaten yang terletak di Pulau Irian dan pulau-pulau yang berjumlah 598 pulau. 2. Secara umum, sebanyak 70% penduduk Papua di pedesaan dengan topografi beragam. Di Provinsi Papua, sebanyak 37% penduduk tinggal di Kabupaten Pegunungan, 41% di Kabupaten Dataran rendah yang mudah diakses, dan sisanya 22% di kabupaten di dataran rendah yang sulit diakses. Berbeda dengan Provinsi Papua, sebanyak 75%
Penduduk di Provinsi Papua Barat tinggal di dataran rendah sebanyak 67% penduduk hidup di dataran rendah yang mudah diakses dan sisanya hidup di kepulauan terpencil dan terisolasi. Berpindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain karena akses jalan raya serta transportasi yang masih sangat terbatas khususnya pada daerah yang berada di wilayah pedesaan dan pulau-pulau yang terpencil. Jarak antara rumah dan sekolah yang jauh tersebut mengakibatkan siswa membutuhkan waktu yang panjang untuk menuju ke sekolah, apalagi tanpa dukungan transportasi dan jalan raya yang memadai. Siswa harus lebih lama terpisah dari keluarganya dan beresiko menghadapi bahaya dan kelaparan di jalan. Dari permasalahan di atas dapat dianalisis bahwa jarak tempuh menuju sekolah mempengaruhi kualitas pendidikan yang ada di daerah Papua karena kondisi alam yang sulit dijangkau. Hal tersebut mengakibatkan para siswa malas berangkat ke sekolah, yang berdampak banyaknya anak putus sekolah. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.